Bab 1. Merantau. Di tengah sulitnya mencari lowongan pekerjaan, Agil yang baru lulus kuliah D3 cuman bisa tertegun menyaksikan ribuan orang berlomba-lomba melamar pekerjaan. Pasalnya, ia baru datang merantau ke kota Jakarta dengan modal nekat dan selembar kertas ijazah dari dalam tas selendangnya. Ternyata merantau ke ibu kota itu tidak segampang yang dipikirkan. Gumamnya, dengan wajah lesu menggelengkan kepala melihat sekumpulan orang yang tengah ngantri melamar pekerjaan sambil berdesak-desakan. Siang ini, di kota Jakarta cuacanya sangat panas sekali. Agil yang belum terbiasa dengan cuaca di kota Jakarta, memutuskan untuk membeli es teh tarik sekalian melepas dahaganya. Untung masih ada sisa ongkos 40.000 lagi, ucap Agil menghela nafas lega. Tanpa pikir panjang, Agil pun segera memesan minuman es teh tarik di salah satu warung pinggir jalan sambil berlindung di bawah teriknya matahari. Elai kakak. Agil yang tenggorokannya kering langsung meminum es teh tarik yang harganya Rp8.000 sambil mengeluarkan sebatang rokok dari saku celananya. Duh, jadi bingung. Harus kemana lagi? Uang tinggal sisa 32.000. Mana perut lapar lagi? Ketus Agil sambil mengisap sebatang rokok yang telah dibakarnya. Di saat Agil sedang termenung sambil memikirkan nasibnya di Jakarta, tiba-tiba, "Dewo!" teriak salah satu orang yang memanggil namanya. Seketika Agil pun tertatih langsung menoleh ke arah suara tersebut. "Jonro!" sahut Agil mengenali orang tersebut. Ternyata teman sekolah SMP-nya waktu di kampung. Mereka pun saling bertegur sapa secara kebetulan di lokasi itu. "Gimana kabar kamu, sehat?" "Wah!" sapa Jonro sambil berjabat tangan dengan Agil alias Bewok. "Alhamdulillah sehat, Jan. Gak nyangka kita bisa ketemu di sini ya," sahut Agil menghela nafas lega setelah bertemu dengan Jonro kakak kelasnya waktu SMP. "Iya, saya lagi istirahat wak. Tadi di pojokan sana. Kok kayak Bewo yang ku kenal," kata aku teh. Pas disamperin ternyata bener. "Kamu wah, lagi ngapain di Jakarta?" Kau tegur Jonro yang kecapean karena habis bekerja dari pagi. "Lagi nyari pekerjaan, Jan. Soalnya toko baju paman saya di kampung udah gulung tikar. Kebetulan saya teh baru lulus D3 juga tahun ini. Jadi gak enak kalau terus-terusan tinggal di rumah. Sekalian mau cari pengalaman kerja gitu, Jan," papar Agil dengan muka yang memelas sambil menahan rasa lapar. "Susah wak cari kerjaan di Jakarta tuh. Saya aja yang punya gelar S1 mentok-mentok jadi karyawan pabrik. Apalagi kamu yang D3. Paling JT OB atau cleaning service," papar Jonro menceritakan pahitnya nyari kerja di Jakarta. "JPP, Jan. Hitung-hitung nyari pengalaman aja," celetuk Agil yang masih duduk sambil menghisap rokoknya. "Ngomong-ngomong, kamu udah makan apa belum?" "Wah?" tanya Jonro. Ia berniat mau beristirahat sekalian makan siang. "Duh, kebetulan belum, Jan. Jujur aja, saya kesini tuh cuman punya uang 100.000. Itu pun dipakai buat ongkos. Jadi sekarang tinggal 30.000-an lagi," sahut Agil yang berharap Jonro mengajak dia makan. "Wah, bener-bener nekat kamu. Wah, ya udah kita ke kantin, ikut sama saya buat makan." Timpal Jonro mengajak Agil untuk makan siang di salah satu kantin langganannya, dekat tempat ia bekerja. Jonro pun segera memesan nasi buat mereka berdua dengan harga paketannya itu 10.000 satu porsinya, yang berisi telur ceplok sama orek tempe. "Sorry ya, Wak. Makannya seadanya. Maklum tanggal tua, saya belum gajian," ucap Jonro yang mengeluh. Gajinya selalu habis setiap bulannya karena harus membayar cicilan motor dan pinjaman online, belum untuk biaya kosnya sebulan 500.000. "JPP, Jan. Tenang aja. Kayak siapa aja kamu mah. Segini juga udah bersyukur bisa makan," celetuk Agil dengan sangat lahap langsung menyantap nasi yang dikasih oleh temennya. Di sela-sela mereka lagi asik makan, Jonro menanyakan kepada Agil, mau tinggal di mana dan kemana lagi tujuannya setelah ini. "Itu dia, Jan. Saya bingung mau tinggal di mana. Tahu sendiri kan saya teh anak yatim, Jan. Udah nggak punya siapa-siapa lagi.
Jawab Agil yang menyentuh hati Jonru. Seketika itu muncul rasa iba dari dalam hati Jonru. Mengingat Agil ini teman sekampungnya sekaligus adik kelasnya waktu zaman SMP. Gini aja, Wak. Untuk sementara waktu, kamu boleh tinggal di kosan aku sebelum dapat pekerjaan. Daripada kamu luntang-kantung di jalanan gak ada tujuan. Gimana? Ajak Jonru dengan berbaik hati menyuruh Agil untuk tinggal bersamanya di sebuah kosan yang lumayan kumuh dan padat penduduk. Beneran, Jan? Tanya Agil yang belum percaya. Ih, beneran, Wak. Saya nggak tega lihat kamu jadi gembel di Jakarta. Nanti, kamu tunggu di sini ya. Saya pulang kerja jam 4 sorean soalnya. Kita bareng ke kosannya. Jawab Jonru. Ia langsung balik ke dalam pabrik untuk bekerja kembali. Sementara itu, Agil menunggu di warung tempat ia tadi membeli es, sambil mengeluarkan handphone dari saku celananya. Berniat untuk menelpon Om Rizwan yang berada di kampung. Usut punya usut, ternyata Agil pergi dari rumah untuk merantau ke Jakarta tidak ngasih tahu kepada pamannya. Soalnya kalau dia bilang-bilang, pasti pamannya yang bernama Om Rizwan tidak mengizinkan Agil untuk merantau nyari kerja ke Jakarta. Om Rizwan ini sayang sekali kepada Agil dan sudah menganggap Agil sebagai anak kandungnya sendiri. Pasalnya, setelah menikah dengan istrinya selama 20 tahun belum juga dikaruniai seorang anak. Kring, kring. Agil menelpon pamannya yang berada di kampung. Halo, Gil. Lagi di mana? Tanya Om Rizwan yang cemas. Ia lagi selonjoran di bangku teras rumahnya. Om, Agil lagi di Jakarta. Maaf ya, Agil gak bilang-bilang dulu sama Om Rizwan sebelumnya. Takut gak diizinin. Jawab Agil, suaranya mendadak gemetaran karena takut dimarahin sama pamannya yang karakternya tegas dan lumayan agak galak. Ngapain kamu ke Jakarta? Pantas dari pagi Om nyariin kamu gak ketemu-ketemu. Mana baru aktif lagi nomor kamunya? Tegas Om Rizwan meninggikan badan bicaranya. Sejujurnya, Agil gak mau ngerepotin Om terus. Udah cukup bagi Om merawat Agil dari SMP sampai sekarang. Ingin rasanya Agil balas budi dan nyari kerja di Jakarta. Om gak usah khawatir. Agil baik-baik aja di Jakartanya. Jaga kesehatan ya, Om. Lirih Agil langsung menutup teleponnya. Matanya langsung berkaca-kaca. Ia gak kuat menahan sedih harus berpisah dengan Om Rizwan yang selalu merawatnya dari dulu. Lebih baik ia menutup teleponnya daripada ia harus menangis. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya si Jonru menghampiri Agil yang tengah duduk termenung sambil melihat lowongan pekerjaan yang ia lagi seracing di medos dirinya sendiri. Wah, ayo! Takut keburu macet di jalannya. Teriak Jonru sambil melambaikan tangan ke arah Agil yang tengah duduk santai. Siap, Jan! Sahut Agil. Ia langsung bergegas nyamperin Jonru yang sedang duduk di atas motor. Nih pakai helmnya. Wah, di Jakarta tuh polisinya sadis-sadis. Gak lihat orang gak bahelm langsung kena tilang. Wah. Seru Jonru sambil menyodorkan helm yang tengah usang tanpa pelindung kaca depan. Mereka pun pulang bareng menuju kosannya si Jonru. Bab 2. Kesan pertama sangat meresahkan. Untuk tiba di kosannya Jonru, mereka harus melewati gang sempit yang padat penduduk, kemudian melewati jembatan yang mampu dilintasi oleh satu motor. Jadi giliran kalau mau nyebrang ke sana. Jan, gak salah jalan ini teh? Tanya Agil sambil menepuk pundak Jonru. Ia duduk dibonceng di belakang. Wahaha, serem ya, Wak. Inilah perjuanganku setiap hari kalau mau berangkat kerja. Sebenarnya ada jalan utama cuman kejauhan harus muter dulu. Jawab Jonru menoleh ke belakang, sambil tetap fokus mengendarai motornya. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 20 menitan, mereka pun tiba di depan kosan Jonru yang kumuh dan usang. Rata-rata orang yang ke kos di sana tuh gajinya di bawah UMR semua. Maklum kos-kosan di Jakarta tuh sangat mahal biaya sewa per bulannya. Jadi sangat oke lah di harga 500.000 dengan kamar mandi bersama atau di luar. Jadi kalau pagi-pagi mau mandi tuh harus ngantri atau giliran. Ceklek. Jonru mengunci motornya terlebih dahulu sebelum masuk ke kosan. Ini dia kos-kosan saya, Wak. Pasti kaget kan?
Seru Junro mengajak Agil untuk naik tangga yang terbuat dari kayu jati yang udah rapuh. Tempat kosan yang ia tempati terdiri dari 6 pintu kamar kos yang semuanya full berpenghuni dan berada di lantai 2 paling pojok atas. Soalnya di bagian lantai 1, for rumah pemilik yang punya kontrakan sekaligus tempat nyimpen motor yang ngekos di sana. KRE kakak. Terdengar bunyi kayu yang diinjak oleh mereka berdua. Jan, kok agak serem ya, mau jalannya juga? Celetuk Agil yang menginjak lantai 2 terbuat dari kayu lantainya. Maklum kosan yang Junro tempati saat ini, termasuk bangunan yang udah tua dan sudah tidak layak untuk ditempati, namun masih kokoh dan aman untuk diinjak. Aman, wah, tenang aja. Timpal Junro sambil berjalan menuju kamar kosnya yang berada di ujung. KLE kakak. Selamat datang wak di kosanku yang nyaman ini. Junro membuka pintu kamarnya dan tercium wangi stella jeruk dari kamar kosnya. Wow, apik Jan. Nyaman kali. Seru Agil yang memuji kamar Junro begitu bersih, rapih, dan wangi pula. Kosannya Junro berukuran 4x5 dengan kamar mandi di luar. Cukup sempit sih, cuman bagi yang belum berkeluarga. Lumayan agak lebar, bisa menampung 2-3 orang. Meskipun nampak dari luar kosan Junro begitu kotor dan kumuh, namun ia buat kamarnya senyaman mungkin untuk ditinggali. Wah, taruh aja tas rendangnya di dalam lemari, biar gak berantakan. Oh iya, terus kalau mau kebelet pipis atau bab, ada tuh kamar mandinya di luar dan sampingnya WC. Cuman kalau pintunya ketutup berarti ada orang di dalamnya. Soalnya kalau di sini tuh bergiliran. Wah. Terus air juga harus hemat, jangan boros-boros. Kalau mau mandi secukupnya aja ya. Tutur Junro ngasih tahu peraturan kosannya kepada Agil. Siap Jan. Kebetulan saya gak kuat nahan kencing nih. Sahut Agil berjalan keluar sambil membuka bajunya karena kegerahan. CURRE. Agil kencing sambil berdiri dan ia lanjut cuci muka. BYURE. Air ladeng dari PDAM yang baunya kayak ada kaporitan mengguyur membasahi wajah Agil yang gersang akibat debu ibu kota serta pantulan sinar matahari. Syegerduh, seru Agil menghela nafas panjang sambil bersiul. Ia langsung keluar dari kamar mandi dengan resleting celananya yang masih kebuka. Agil kaget ketika melihat Junro sedang ngobrol di depan pintu kosannya bersama wanita yang lagi mengenakan daster dinas malam yang berwarna merah merun. Posisi si wanita itu sekarang lagi membelakangi dirinya. Jaraknya kurang lebih 4 meteran. Si Junro lagi ngobrol sama siapa? Kok seksi banget? Mana pakai daster lagi? Gumamnya, terus memperhatikan kemolekan tubuh wanita tersebut dari arah belakang sampai menelan ludahnya sendiri hingga membuat burung perkasanya bangun gak kekontrol serta sedikit menonjol keluar akibat melihat pemandangan dari depan matanya. HREUDANG duh, Meuni JM oh ye. Gumam Agil sambil menelan air liurnya sendiri. Melihat bongkahan padat dari balik daster merah tersebut. Ia berdiri di belakang tanpa mengenakan salai baju. Semingguan lagi ya tante saya bayar kosannya. Soalnya belum gajian. Ucap Junro sambil tertunduk. Tersipu malu karena ia nunggak membayar sewa kosan selama 1 bulan. Ya udah, tapi awas jangan sampai telat lagi ya. Ucap wanita tersebut yang bibirnya merah merona. Seketika si wanita tersebut membalikan badannya ke arah Agil yang berada tepat di belakangnya sedari tadi. Dengan resleting celananya yang masih kebuka dan belum disadari sama Agil. Oh iya tante, ini teman saya dari kampung. Namanya Agil, sementara waktu mau ikut nginap dulu di kosan saya. Sambil nyari kerjaan, celetuk Junro mengenalkan Agil kepada pemilik kosan yang belum diketahui namanya oleh Agil. Halo, nama aku Meli. Pandangan si wanita tersebut langsung tertuju kepada dada Agil yang dipenuhi dengan bulu-bulu tipis dan resleting celananya yang masih kebuka. Untungnya ia mengenakan celana dalam jeti yang terlihat hanya tonjolannya saja yang menjorok keluar. Wow, gede banget. Gumam pemilik kos yang bernama Tante Meli sambil menghela nafas panjang. Dan tersenyum manja kepada Agil yang masih belum enggeh resleting terbuka. Salam kenal, Tante. Timpal Agil menyodorkan tangannya untuk berkenalan. Tanpa disengaja, Tante Meli menyenggol burung si Agil dengan tangannya,
hingga membuat dirinya jadi tersipu malu, lalu bereaksi. Aduh, lagi keras-kerasnya malah kesenggol, kan jadi sakit. Gumam Agil bergerutu di dalam hatinya. Pas menoleh ke bawah, seketika Agil jadi sadar bahwa dari tadi resletingnya kebuka dan burung perkasanya hampir aja jebol dari dalam sangkarnya. Tante Meli pun tersipu malu sambil menutup matanya yang pura-pura tidak melihat. Aduh, maaf tante, jadi kurang sopan gini, ucap Agil yang tertegun malu. Kemudian ia menaikkan kembali resleting celananya dengan susah payah, karena burung Agil sangat keras dan susah dilipat, seperti meronta-ronta pengen keluar. Kamu lupa ya, gak ditutup lagi anunya, sahut Tante Meli. Pandangannya kini tertuju pada bagian dada Agil yang dipenuhi bulu halus serta dagunya dipenuhi dengan berwok tipis. Iya tante, saya kira gak ada orang di sini, jawab Agil sedikit tertunduk. Wajahnya jadi merah merona ketika Tante Meli terus memandangi bagian dadanya, sampai-sampai dia bengong dan terpelongo. Meli, Meli. Suaminya dari bawah terus memanggil namanya hingga kedengeran sama Jonru. Tante, celetuk Jonru sembari menepuk pundak Tante Meli dengan sopannya. Iya kenapa Jan? Tante Meli pun tersadar dan langsung melirik ke arah Jonru yang bikin dia kaget. Kayaknya barusan suami tante dari bawah memanggil deh, jawab Jonru sedikit menggaruk kepalanya. Masa sih? Kok aku gak dengar ya? Ya udah deh kalau gitu. Selamat beristirahat ya. Saya ke bawah dulu. Mari, ujar Tante Meli sambil melempar senyum ke arah mereka berdua.